Baik, mohon izin Bu Nihaya, ingin kami sampaikan bahwa setiap peserta diberi waktu maksimal 45 menit, 10 menit untuk pemaparan. Dan yang akan memandu jalannya ujian langsung dari coach-nya ada Ibu Vivi Vijaya. Baik, untuk efisiensi waktu dan tempat kami persilahkan kepada coach. Baik, terima kasih host. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di sini. Ya, sudah siap ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ibu penguji di hadapan kita sudah hadir Ibu Nuriyah Sangkali selaku mentor dari Ibu Nihaya. Selamat datang Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Ya, kehadiran Ibu sangat berarti karena tanpa kehadiran Ibu Nihaya tidak bisa mengikuti evaluasi rancangan aktualisasi hari ini. Baik, Ibu Nihaya diberi waktu secara keseluruhan 45 menit, 10 menit untuk memaparkan rancangannya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih Bu, izin share screen. Ya. Baik, bismillah. Adapun rancangan aktualisasi saya, yakni yang yakni meningkatkan nilai capaian pengetahuan matematika peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran PILAS. Adapun tugas dan fungsi saya sebagai guru, yakni yang pertama, menurut Men-PAN RB nomor 16 tahun 2009 pasal 13, dan saya juga merujuk pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 40 ayat 2. Selanjutnya, saya melakukan identifikasi isu pada tempat satuan kerja saya, yaitu di SMP Negeri 3 Tasimbar. Adapun identifikasi isu yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, rendahnya capaian nilai pengetahuan matematika peserta didik, dan yang kedua, kurangnya tata krama peserta didik terhadap guru, dan yang ketiga, rendahnya keterampilan peserta didik dalam menghitung cepat. Adapun penetapan isu yang saya lakukan, yaitu saya menggunakan analisis kriteria isu, yaitu yang pertama menggunakan kriteria analisis APKL. Yang dari ketiga isu tersebut, saya mendapatkan ada 2 isu yang mempunyai jumlah poin yang tertinggi, yaitu yang pertama rendahnya capaian nilai pengetahuan matematika peserta didik, dan yang kedua kurangnya tata krama peserta didik terhadap guru. Karena masih ada 2 isu yang nilainya poinnya sama, jadi saya melakukan lagi identifikasi analisis isu dengan menggunakan USG. Dari kedua isu tersebut didapatkan pula nilainya poinnya sama, yaitu ranking 1 dan sama-sama ranking 1. Jadi saya melakukan konsultasi kepada mentor saya dengan waktu yang diberikan hanya 1 bulan dalam aktualisasi. Jadi yang diutamakan dulu untuk diselesaikan yaitu rendahnya capaian nilai pengetahuan matematika peserta didik yang akan menjadi core isu saya. Akan tetapi di dalam rancangan aktualisasi saya nanti saya akan memasukkan satu tahapan kegiatan mengenai identifikasi isu mengenai isu yang kedua ini, yaitu kurangnya tata krama peserta didik terhadap guru. Selanjutnya analisis penyebab. Analisis penyebab di sini saya menggunakan analisis fishbone yang dimana akibatnya yaitu rendahnya capaian nilai pengetahuan matematika peserta didik. Adapun penyebabnya yang pertama dari manpower. Manpower di sini yaitu peserta didik. Rendahnya capaian nilai pengetahuan matematika ini di sini mereka lebih rendah di bagian
pengetahuan SPLSF, sistem persamaan linear satu variabel, dan kedua di bagian metode, yaitu guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional yang dimana pembelajaran aktif masih ada di guru. Kedua, material belum menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya, gagasan atau solusi pemecahan isu yang saya yang saya ambil yaitu menggunakan media pembelajaran pilas atau singkatan dari pipet dan gelas, yang dimana gelas ini nanti mewakili kedudukan bilangan dan pipet ini menjadi bagian dari bilangan. Adapun tujuan dari media ini yaitu memperjelas keabstrakan konsep matematika dan manfaat dapat meningkatkan fokus dan memudahkan peserta didik memahami konsep. Adapun rancangan aktualisasi saya, yang pertama persiapan pelaksanaan aktualisasi. Adapun tahap kegiatannya, yang pertama melakukan konsultasi kepada mentor terkait kegiatan aktualisasi. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Di sini saya memberikan kesempatan kepada kepala sekolah saya sekaligus mentor saya dalam berkontribusi dalam kegiatan aktualisasi saya. Dan kedua, meminta persetujuan kepada mentor. Di sini keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Begitu pula dengan nomor 3, membuat surat persetujuan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berinteres tinggi. Di sini sikap saya nanti cermat, yaitu teliti dalam membuat surat. Adapun keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Isu saya ini menyangkut dengan manajemen ASN yaitu pelayanan publik, di mana di dalam pelayanan publik dalam kegiatan tahap 1 ini menyangkut saya berpedoman pada tusi saya yaitu tugas dan fungsi saya sebagai guru. Selanjutnya kegiatan 2, membuat perangkat pembelajaran. Adapun tahap kegiatannya yaitu menyiapkan silabus, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Keterkaitan substansi pada mata pelatihan yaitu kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi sikap saya nanti di sini bagaimana saya melaksanakan menyiapkan silabus saya itu dengan kualitas yang terbaik. Kedua, menyusun rencana pembelajaran RPP yaitu keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu nilai kompeten. Ketiga, membuat soal pretest dan post-test yaitu keterkaitannya dengan nilai kompeten, serta keterkaitan dengan agenda 3 yaitu Smart ASN dan manajemen ASN, di mana Smart ASN di sini saya menggunakan media digital dalam menyusun RPP dan membuat soal pretest dan post-test. Jadi kemampuan digital saya aplikasikan di sini. Dan kedua, manajemen ASN dalam pembuatan perangkat pembelajaran saya berpedoman pada tugas dan fungsi saya sebagai guru. Kegiatan ketiga, pembuatan media dan alat peraga pembelajaran serta penyediaan media digital. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, keterkaitan dengan nilai kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, juga adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Jadi ketika saya menyiapkan alat itu, saya sudah mulai berinovasi dan mengembangkan kreatif saya. Dan kedua, membuat media atau alat peraga, yaitu keterkaitan dengan nilai kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, dan adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan diri. Ketiga, menyiapkan media digital, yaitu laptop dan infocus, keterkaitan dengan nilai kolaboratif, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya, yaitu yang dari sekolah untuk tujuan bersama. Keterkaitan dengan agenda 3, kegiatan 3 ini yaitu Smart ASN dan manajemen ASN. Kegiatan keempat yaitu melaksanakan pembelajaran. Adapun tahap kegiatannya, yang pertama memberikan pretest, keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pada pelayanan. Maka sikap saya nanti itu akan ramah kepada siswa saya, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi saya menghargai setiap peserta didik saya tanpa melihat latar belakangnya. Dan kedua, memberikan penjelasan mengenai tata krama dengan menggunakan media digital. Di tahapan inilah yang saya sebut tadi tentang isu yang kedua, yaitu tentang mengenai tata krama. Dan di sini keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan adaptif. Dan lanjut kegiatan keempat, di tahapan kegiatan keempat yaitu memberi penjelasan materi dengan menggunakan media alat peraga.
Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pada pelayanan, di mana saya akan ramah ketika memberikan penjelasan kepada peserta didik dan kompeten membantu peserta didik saya untuk belajar, harmonis, menghargai setiap siswa saya apapun latar belakangnya, dan kolaboratif yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak atau peserta didik saya dalam berkontribusi. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu Smart ASN dan manajemen ASN. Kegiatan kelima yaitu evaluasi pembelajaran. Adapun tahap kegiatannya yang pertama melaksanakan evaluasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ketika saya nanti melaksanakan evaluasi, saya akan tidak membanding-bandingkan setiap peserta didik saya. Dan menghargai mereka apapun latar belakang mereka. Dan kedua, memeriksa dan membagi hasil evaluasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi saya di sini nanti saya akan jujur dalam memeriksa hasil evaluasi peserta didik. Dan ketiga, memberikan reward kepada peserta didik. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pada pelayanan, yakni ramah, cekatan, sportif, dan dapat diandalkan. Jadi sikap saya akan tetap ramah kepada peserta didik saya dan harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu Smart ASN dan manajemen ASN. Adapun jadwal tentatif aktualisasi itu dimulai dari bulan April ini, minggu kelima, yaitu di minggu kelima persiapan pelaksanaan aktualisasi, di bulan Mei minggu kedua membuat perangkat pembelajaran dan membuat media pembelajaran serta menyediakan media digital. Minggu ketiga bulan Mei sampai minggu keempat bulan Mei melaksanakan pembelajaran, minggu kelima bulan Mei dan minggu pertama di bulan Juni yaitu saya akan melakukan evaluasi pembelajaran. Terima kasih, Bu. Itulah pemaparan saya kembalikan kepada Ibu Vivi selaku moderator. Baik, terima kasih Nihaya. Silakan ditutup share screen-nya. Stop share. Ya. Baik, demikian tadi yang dipaparkan oleh Ibu Nihaya terkait rancangannya. Selanjutnya kami minta penguatan maupun saran masukan dari mentor. Silakan Ibu Nurliah Sangkali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah mendengarkan pemaparan Ibu Nihaya tadi, saya sebagai mentornya, kepala sekolahnya, alhamdulillah dia sudah bisa membuat rancangan yang demikian rapi. Insya Allah saya sebagai kepala sekolah atau mentornya itu sangat memberikan penghargaan bagus, dan insya Allah dapat berjalan dengan baik di sekolah nanti. Semua rancangannya mulai dari pertama tadi sampai pada kegiatan evaluasinya nanti, saya rasa insya Allah dapat dilaksanakan dengan baik. Karena semenjak Ibu Nihaya juga mengajar di sekolah ini, saya melihat bahwa pada diri anak ini ada sesuatu yang lebih. Maksud saya kreatif orangnya, rajin, dan alhamdulillah ramah anak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mentor atas penguatan dan saran masukannya. Dan selanjutnya kami minta saran masukan dari penguji. Silakan Ibu Patino. Baik, terima kasih Ibu Vivi atas kesempatan yang diberikan, dan salam kenal buat Ibu Nurliah Sangkali, walaupun hanya via Zoom ini ya. Ya. Terus Ibu Nihaya dari tadi ini senyum terus dari pertama bukan. Gimana? Sudah siap, Nak? Terima kasih ya, Bu. Baik. Dengarkan. Ibu mau ingin mendapat penjelasan dari saudari, dari Nihaya, apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini, dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3. Coba jelaskan untuk Ibu dulu. Alasan kenapa sampai core isu saya mengenai rendahnya pemahaman konsep, rendahnya nilai capaian pengetahuan matematika ini dari pertama hasil nilai semester, hasil nilai PTS,
penilaian tengah semester 2 siswa ini di bawah nilai KKM, di bawah nilai KKM. Jadi kalau PTS-nya di bawah nilai KKM, maka ini akan sulit siswa lanjut ke materi selanjutnya nanti. Jadi saya lakukan observasi, ternyata mereka rendah di pemahaman konsep di materi perbandingan. Setelah saya berikan tes evaluasi mengenai tentang perbandingan, ternyata permasalahan di dalam materi perbandingan itu ada di materi tentang sistem persamaan linear satu variabel, yang dimana materi ini adanya di semester 1. Jadi ketika materi di semester 1 mereka agak sulit, jadi itu akan mempersulit juga mereka lanjut ke materi di semester berikutnya. Jadi saya menyelesaikan ini dari permasalahan, dari isu yang paling, dari permasalahan yang paling mendasar, yaitu mengenai materi sistem persamaan linear satu variabel, yang dimana siswa ini masih rendah dalam pemahaman konsep di materi tersebut, sehingga itu yang menyebabkan nilai di semester 2 rendah dan bisa berarti dampaknya ke kelas selanjutnya nanti ketika naik kelas. Dan keterkaitan dengan agenda 3, yaitu pertama di bagian manajemen ASN. Di manajemen ASN ini membahas mengenai tugas dan fungsi sebagai ASN, yaitu pelayanan publik. Nah, saya sebagai guru berpedoman dalam pelayanan publik, yang dimana pelayanan publik yang saya lakukan ini adalah pelayanan terhadap ke peserta didik. Dalam pelayanan publik ini, saya melakukan pelayanan publik, saya juga berpedoman pada tugas dan fungsi saya sebagai guru. Dan keterkaitan dengan Smart ASN, yaitu dengan dalam pembelajaran itu berhubungan dengan dunia digital. Dunia digital yang dimana di situ dikaitkan dengan kemampuan berdigital atau digital skills. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih Ibu bisa mengerti. Selanjutnya coba saudara jelaskan secara singkat saja ini, bagaimana menggunakan media pembelajaran PILAS itu. Ya, PILAS itu singkatan dari pipet sedotan gelas. Ya, saya ambil media itu karena pertama mudah untuk dicari di kampung. Nah, gelas itu nanti mewakili kedudukan bilangan di dalam sistem persamaan linear satu variabel, dan pipet sedotan itu nanti mewakili bilangan-bilangan di dalam sistem persamaan linear satu variabel itu. Jadi nanti cara kerjanya pipet ini akan mewakili bilangan yang akan menduduki gelas tersebut. Jadi di situ nanti akan bagaimana nanti siswa menggabungkan pipet-pipet yang sama. Ketika mereka bisa menggabungkan pipet-pipet yang sama, berarti mereka sudah mulai paham yang mana bilangan yang ada variabelnya dan yang mana nanti bilangan yang tidak ada variabelnya. Seperti itu. Baik. Oh, seperti itu. Baik, apakah medianya masih bisa ditambah lagi? Kalau dari yang saya tidak, Bu. Media yang saya gunakan untuk isu ini yaitu PILAS, tetapi dalam tahapan kegiatan nanti banyak, Bu. Yang utama itu pipet dengan gelas, tapi ada alat dan bahan pendukung. Baik, ya. Sekarang lanjut. Saya ingin saudara menjelaskan juga untuk kegiatan 3. Pembuatan media atau alat peraga ini. Kegiatan 3, tahap ketiga, saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar kolaboratif ya. Pembuatan kolaboratif, coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan atau implementasikan di situ. Kolaboratif itu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi saya di sini memanfaatkan sumber daya seperti komputer, laptop dan infokus yang ada di sekolah itu, yang dimana itu punya pemerintah yang diberikan ke sekolah. Saya gunakan untuk tujuan bersama, bukan hanya tujuan saya pribadi, tetapi lebih ke peserta didik.
Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Saran saya lagi sebagai penguji, Ya, Bu. coba digali lagi lebih dalam nilai-nilai dasar ASN yang ada. Mungkin saja masih ada yang bisa dimasukkan. Ini saran saja ini ya. Ya, Bu. Ya, baik. Terus saran lagi Leh, untuk penulisan dan tata letak silakan dikonsultasikan dengan Ibu Vivi ya, dengan coach. Karena ini merupakan tulisan ilmiah. Contohnya di latar belakang pakai range nilai atau presentase saja. Dan kalau boleh tabel nilai bisa diletakkan di lampiran. Oh iya, Bu. Iya. Dicatat itu ya. Iya, Bu. Iya, iya. Baik. Baik Ibu Vivi, itu saja sayang. Terima kasih, Bu. Iya. Itu saja yang bisa ditanyakan Ibu. Baik, saya kembalikan pada Ibu Vivi. Ya, baik, terima kasih Ibu Penguji. Iya, Jadi terima kasih Ibu. Iya. saya apa namanya yang tadi ya, yang menyediakan media digital kolaboratif. Coba kau cermati lagi, menyediakan media digital ya. Ya, iya, Bu. Kenapa kolaboratif? Ketika saya Kenapa bukan akuntabel? akuntabel, karena di sini saya sudah mulai memanfaatkan, Kalimatnya apa? Kalimatnya memanfaatkan pun. Coba kalau akuntabel. menggerakkan, Bu. Akuntabel, Akuntabel apa? akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah itu kan nilainya kan 3 semua, sikap perilakunya ada 3. Iya, Bu, menggunakan Terus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Oh iya, Bu. Ya boleh tuh. Iya, Bu. kau bantah lagi. Iya, Bu. Bantah lagi Bu itu ya. Tidak apa-apa ya. Jadi oke, yang penting bisa kalian dapat, tapi maksud saya lebih jeli lagi melihat gitu ya, pelajari lagi itu sikap-sikap perilakunya, jadi kemudian disesuaikan. Iya, Bu. Kalau itu menggunakan bagaimana bisa kolaboratif. Nah, kalau kolaborasi antara laptop dengan printer maksudku ini bukan sumber daya itu kan bisa manusianya, bisa alatnya, bisa apa namanya dananya, semua itu untuk dalam rangka tujuan apa gitu ya, pemanfaat sumber daya. Kolaboratif kok mungkin bekerja sama dengan sesama guru, misalnya guru bidang studi matematika ada 2 misalnya, atau guru yang lain gitu, karena untuk misalnya untuk karakter tadi ya, memasukkan nilai karakter. Jadi itu kolaboratif. Kolaboratif itu biasanya manusia ya, kalau alat-alat kolaboratif gitu ya. Ya sama. Ya, jadi itu lebih dicermati lagi itu pemanfaatan itu. Iya. Kemudian ketika mengaitkan isu dengan agenda 3 itu berarti kalimat negatif gitu ya, bahwa manajemen ASN dan smart ASN yang mana ini sampai kamu punya masalah gitu kan. Jadi mungkin kau waktu pembelajaran tidak memanfaatkan media dengan baik gitu kan, atau bagaimana sebagai seorang guru kurang apa di situ sehingga muncul itu masalah itu ya. Bukan gagasannya yang dikaitkan dengan agenda 3, tapi isunya. Tuh ya. Tuh. Kemudian jadi apa yang kemudian yang tentang apa tadi ya? Tentang tabel itu kan mengenai data dan fakta ya. Itu adalah tentang kondisi saat ini. Tidak apa-apa Ibu Fatino dimasukkan di dalam itu ya, di dalam latar belakang. Boleh. Supaya karena memperlihatkan bahwa keadaan sekarang itu begitu, itu posisinya nilai-nilai. Daripada kita kesulitan. Baik Ibu Vivi. Oke. Iya. Baik, jadi itu Ibu Nihaya dicatat ya apa yang saya sampaikan, karena saya nanti kalau besok Ibu tanya lagi apa yang Ibu sampaikan saya lupa ya. Jadi Ibu yang mencatat dan kemudian ada record ya, silahkan diperhatikan. Kemudian jangan lupa mengupload tugas tiap minggu, ditambahkan dengan analisis dampak dan dijelaskan keterkaitan tiap kegiatan dengan agenda 3. Jadi keterkaitannya apa dijelaskan. Kalau sekarang cuma manajemen ASN atau smart ASN, nanti dijelaskan ya, penjabarannya bagaimana. Itu kemudian ya apalagi tadi ya, jangan lupa ya semua kegiatan harus ada bukti fisiknya. Baik. Apapun, jadi nanti dilampirkan. Jadi tiap minggu dilaporkan sudah ada bukti fisiknya, ya, dilaporkan. Jadi upload ya per minggu. Jangan digabung, nanti minggu kedua digabung minggu 1 minggu kedua.
terlalu banyak nanti saya melihatnya. Oke. Baik, dengan demikian berakhir sudah ya pemaparan rancangan aktualisasi nilai dasar dari Nihaya. Tetap semangat, ya jaga kesehatan, semoga lancar apa yang sudah direncanakan berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Nurlia Sangkali sekali lagi sudah hadir di sini, dan insya Allah 1 bulan ke depan kita ketemu lagi pada saat mendengarkan laporan aktualisasi nilai dasar dari Ibu Nihaya. Jadi laporan aktualisasi. Iya, Oke, terima kasih untuk Ibu penguji, dan saya kembalikan kepada evaluator. Baik, terima kasih Bu Vivi selaku coach. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Fatinur selaku penguji. Terima kasih sekali lagi Bu Nurlia Sangkali selaku mentor dari Ibu Nihaya telah meluangkan waktunya memberikan penguatan, saran kepada peserta. Baik, mohon izin Ibu Nurlia dan Ibu Nihaya, saya pindahkan kembali ke room utama.